Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada saya ya, Ainul Mutaharoh. Alhamdulillah ini anak saya udah tidur. Nih kami tadi baru pulang dari outbound ya, dari kampus ya, untuk kegiatan outbound selama 2 hari ya. Ini untuk meningkatkan kebersamaan kita ya, atau kebersamaan kami ya, terutama ya untuk para semua civitas akademika, untuk semua dosen dan karyawan ya. Kalau civitas akademik kan termasuk dengan mahasiswa ya. Nah, kalau ini pesertanya ya semua dosen dan mahasiswa ya. Harapannya dengan kegiatan outbound ini ya, giroh semangat ya dalam mencerdaskan anak bangsa itu terus dipupuk ya, dengan rasa semangat dan keikhlasan ya, kemudian dengan rasa bahagia ya, karena dengan hati yang bahagia insya Allah akan terpancar jiwa yang tenang, yang tentram ya, dan terus berhusnuzon ya. Oke, tadi ya saya pulang ya, atau kami pulang, habis saya lobet ya, tadi pagi saya lupa nggak cas HP dulu, jadi sampai di bis tuh pas ketika perjalanan HP saya mati ya. Duh, mau ngapain ini, mau tidur nggak, ngantuk ya. Terus akhirnya saya ngerogoh tas, saya lihat ada bolpen, saya cari kertas ya, terus apa ya kira-kira yang bisa saya sharingkan kepada teman-teman ya, terutama ini teman-teman mahasiswa yang akan mengambil skripsi atau yang sedang mengambil skripsi ya. Oke, nah ini ya ada 2 tema, tapi untuk video ini ya akan saya bahas dulu untuk satu tema ya, yaitu manfaat membaca ya, manfaat membaca jurnal sebelum skripsi. Nah, ini tadi catatan saya di mobil ya, ini kelihatan apa enggak ya? Catatan saya di mobil ya. Nah, ini manfaat membaca jurnal sebelum skripsi ya. Jadi kalau teman-teman ya akan melakukan penelitian skripsi atau mungkin KTI ya, karya tulis ilmiah, tapi di sini saya akan membahasnya skripsi saja ya, karena kalau saya kan tidak melalui KTI ya, takutnya nanti saya salah. Nah, dalam membuat skripsi ya pasti kita akan berkutat dengan jurnal. Nah, dan jurnal ini pun bukan hal pertama kali yang ditemui oleh mahasiswa yang sedang mengambil skripsi ya. Tentu dalam mengerjakan tugas atau tugas yang diberikan oleh dosen ya, itu tentu pasti ada yang minta untuk mencari jurnal atau ketika menyelesaikan case, kasus, itu pasti ada landasannya adalah jurnal ya. Nah, ini apa sih sebenarnya manfaatnya ya? Apa manfaatnya sih kalau mahasiswa sudah membaca jurnal ya? Ini terutama yang akan skripsi atau yang sedang skripsi pun ini juga penting ya. Nah, ini manfaatnya apa? Nah, ini sudah saya tulis ini ya. Yang pertama ya, ini kalau yang belum ambil skripsi, nah ini akan punya bayangan bentuk penelitian itu seperti apa ya. Kalau teman-teman searching jurnal, nah jadi teman-teman nanti silakan cari jurnalnya adalah yang original research ya, jangan yang review. Kalau review berarti penulis pada jurnal itu tidak melakukan penelitian ya, dia mereview dari penelitian-penelitian yang ada ya, gitu. Nah, jadi calon skripsiwan dan skripsiwati ya, jadi calon skripsiwan dan skripsiwati nanti akan tahu ya bayangan bentuk penelitian itu seperti apa ya, karena jenis penelitian itu banyak ya, nanti akan coba saya paparkan pada video yang lain ya. Bentuk penelitian itu sangat banyak ya. Nah, di sini mahasiswa bisa tahu kira-kira minatnya itu yang mana ya, tuh punya bayangan. Oh,
pendahuluan itu seperti ini. Abstrak itu isinya ada ini ya, ada kata kunci, kemudian metode ya, metode penelitian. Kalau di jurnal kan lengkap ya. Kemudian ada pembahasan ya. Nah, bagi yang sudah ambil skripsi, manfaat membaca jurnal apa ya? Jadi kalau tadi ada bayangan bentuk penelitian, kalau yang sedang skripsi ada bayangan dalam membuat pembahasan. Nah, ini penting ya, karena pembahasan itu ya kayaknya sudah saya sampaikan di video sebelumnya ya, bahwa ketika pembahasan pasti harus dikaitkan dengan penelitian yang sudah ada ya, yang sebelumnya. Apakah ada perbedaan atau tidak ya. Kemudian manfaat yang kedua ya, jadi menentukan minat atau kesukaan ya, tadi sudah saya sampaikan. Yang ketiga, mempermudah menjawab latar belakang. Nah, latar belakang ini pasti nanti akan ditanya ketika ujian proposal atau seminar proposal. Biasanya dosen penguji akan menanyakan, apa latar belakang saudara ya ketika mengambil judul ini. Biasanya itu yang ditanyakan. Maka ketika teman-teman sudah banyak membaca, maka tahu ya latar belakangnya seperti apa, bisa runtut ya, karena dengan banyak membaca. Kemudian yang keempat ya, akan mempermudah menyusun proposal. Tadi saya sampaikan di awal ya, akan tahu ada metode, ada pembahasan ya, kemudian ada bab 1, bab 2. Memang kalau kalau skripsi kan ada bab 1, 2, 3, 4, 5. Kalau jurnal kan tidak, paling tidak akan memudahkan ya, karena sudah punya bayangan ya. Yang kelima ya, ini mempermudah membuat pembahasan ya, tadi sudah sampaikan ya, mempermudah membuat pembahasan. Jadi karena sudah banyak membaca ya, sehingga enak sekali nanti. Waktu itu saya sudah pernah membaca di jurnal ini tahun sekian ya. Kemudian di jurnal yang ini mengatakan seperti ini, jurnal yang ini sudah dilakukan variabelnya ini, kalau ini belum. Nah, nanti apa bedanya dengan penelitian saya? Karena penelitian itu tidak boleh variabelnya sama ya, pokoknya sama plek nggak boleh, hanya beda tempat itu tidak disarankan ya, tidak boleh ya. Biasanya akan ditanya novelty-nya apa, keterbaharuannya apa, apakah bisa kalau misalnya hanya pindah tempat sesuai dengan kondisi gitu ya. Oke, itu dia sharing dari saya terkait dengan manfaat membaca jurnal sebelum skripsi atau ketika mengambil mata kuliah skripsi ya. Saya doakan semoga teman-teman yang akan menjadi skripsiwan dan skripsiwati dilancarkan dan lulus tepat waktu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.